Hai kawan-kawan perempuan, jumpa lagi di podcast Kesandung Kawin bersama saya Wita Wibisono. Dan saya Chandra Widanarko yang akan mengantar cerita tentang perkawinan, pasangan, dan perempuan. Apa? Kisah narasumber ini tentang mertua ya? Tentang Tentang ayah. ayah. Tentang seorang ayah. Jadi ini ada seorang laki-laki. Umurnya sekarang ini mungkin 60 sekian lah. 60 sekian. Nah, dia ketika menikah yang pertama itu punya anak 2. Jadi sekarang anaknya yang sulung tuh umurnya sudah 30-an sekian lah, 30-an awal. Udah nikah ya? Sudah menikah. Terus yang kedua itu laki-laki. Kemudian mereka berpisah, si suami istri itu berpisah. Terus menikah lagi, punya anak perempuan. Sekarang si anak perempuan ini udah kuliah lah. Terus abis itu berpisah lagi, kemudian dia menikah lagi yang ketiga kalinya. Dari istri yang ketiga dia punya anak laki-laki 1, masih kecil. Jadi 4 total anak. Anaknya 4, dan semuanya pada saat proses perpisahan dengan si istri itu semua anak-anaknya harus tinggal sama dia. Ini orang emang kalau istilah dulunya tuh orang ada sih, orang ada. Orang adaan. Orang adaan enak ya. Adaan tuh pempek. Gue doyan banget adaan. Nah terus Jadi intinya dia itu nggak poligami ya? nggak poligami. Tapi nikah 3 kali. Nikah 3 kali, anak-anaknya semua tinggal sama dia. Dari yang bercerai. Dari yang bercerai. Jadi gue nggak tahu proses perceraian sebelumnya gimana sampai si anak-anaknya tinggal di situ. Tapi kasat mata kemungkinan besar itu karena si bapaknya ini emang kaya banget dan istrinya enggak banget, artinya nggak punya gitu. Jadinya sehingga semua anak-anaknya dia yang biayain. Nah betul, kata yang paling tepat adalah membiayai. Sebab nih anak-anak semua, lo mau sekolah di mana gue bayarin, lo mau ngapain gue ongkosin, semua anak-anaknya dikasih mobil satu gitu, kira-kira gitu. Tapi mereka anak-anaknya itu nggak ada yang betah di rumah itu Karena bapaknya itu semuanya tuh urusannya lah kan udah dibayarin, kan udah dikasih duit kan ini gitu. Jadi sebetulnya si bapak itu menjalankan tanggung jawab finansial dengan baik, tapi dia tidak berperan sebagai bapak. Kehadirannya bukan sebagai bapak, tapi sebagai investor gitu, kira-kira gitu. Jadi ngongkosin dulu, udah gue ongkosin udah gitu. nggak ada ini ya, apa namanya, bondingnya jadinya. Nggak ada bondingnya. Dan jadi mereka tuh anak-anaknya dinafkahi materi yang cukup banget, tapi nafkah batinnya nggak dapet. Ya, Itulah kira-kira ya. jadi begitu anaknya yang sulung menikah, dia ngerasa aduh akhirnya gue bebas nih gitu. Nah kemudian si anaknya yang kedua, si adeknya, terus akhirnya sampai minta ke kakaknya, gue boleh nggak tinggal di situ gitu, tinggal sama kakaknya. Karena dia jadi kayak nggak ada yang nge-backup lah. Sama kira-kira. bapaknya dikasih. Adiknya yang kedua itu keluar pindah di rumah kakaknya. Kalau ke rumah kakaknya dikasih kayaknya itu tapi nggak tinggal. Ya, Oke. Jadi artinya jadi si bapaknya tuh hanya memastikan bahwa pokoknya semuanya udah gue kasih, dan gue akan ngasih sesuai yang gue jatahin. Jadi misalnya kalau lo memilih tinggal di luar, ya gue gak akan ngasih lo jatah uang kos atau uang apa, gue gak kasih gitu. Kira-kira gitu. Toh lo kan si anaknya nomor 2 juga udah kerja kan, jadi ya dianggapnya udah beres lo gitu, gue udah gak ada urusan lagi sama lo. Nah si anaknya yang ketiga itu emang karena satu-satunya perempuan, kelihatannya menjadi princess lah di keluarga. Jadi dia selalu mendapatkan privilege. Jadi kalau misalnya ketimbang kakak-kakaknya. Dibanding kakak-kakaknya. Jadi kalau misalnya kakaknya bilang boleh pinjem mobil nggak gitu misalnya, ya nggak bisa. Kan lo udah gue kasih mobil, dia nggak akan nanya lo mobil lo kenapa sampai harus pinjem gitu. Nggak ditanya sama dia. Pokoknya nggak bisa, karena pokoknya gue udah kasih lo mobil. Tapi kalau anak yang perempuan minta ganti mobil atau minta mobil, langsung dikasih gitu. Artinya privilege seperti itu. Cuman kan mereka sudah bukan lagi anak kecil yang akan cemburu untuk hal-hal seperti itu gitu. Tapi yang rebutan permen lah gitu. Udah nggak gitu. Cuma yang
yang si kakak adik si sulung dan si anak nomor 2 ini menjadi sangat kompak memang karena mereka sama-sama jadi kayak bersekutu lah bareng gitu, punya saudara gitu. Dan si anak sulung ini menjadi punya kecenderungan untuk take over permasalahan apapun dari adik-adiknya. Termasuk adik yang beda ibu. Termasuk adik yang beda ibu. Jadi si adik yang beda ibu ini, si anak perempuan ini kadang kalau misalnya dia kan kuliahnya di luar kota, ketika balik terus ketemu si abangnya ini, terus misalnya minta ini minta itu ya langsung dikasih. Atau misalnya gini, aduh aku ada cicilan pinjaman, aku nggak punya uang gini gitu, dikasih langsung. Padahal si anak perempuan itu kan kalau sama bapaknya pasti dikasih kan. Nah itu dia, nggak tahu, tapi ya gitulah si kakak sulung ini punya kecenderungan yang kayaknya sih menurut gue, tapi ini opini pribadi, dia nggak perlu begitu sebetulnya gitu. Karena tapi secara psikologis mungkin ya, tapi kita bukan ahlinya, dia tuh memang kayak ingin memastikan adik-adiknya itu punya tempat berlindung kayaknya. Iya, mungkin karena mereka nggak ada sosok ibu kan. Ya, semuanya nggak mereka ada sosok cuma ibu. ada bapak di rumah itu yang secara kehadiran ada fisiknya tapi nggak hadir gitu kan. Ya, nggak ada hatinya lah Nah, situ. sementara ibunya nggak ada. Iya. Jadi kakaknya berusaha untuk melindungi adik-adik. Iya. Mungkin gitu kali ya. Mungkin gitu. Jadi hal yang kelihatannya itu kan mekanis semuanya kan. Jadi udah otomatis aja, jadi begitu ibunya nggak ada ya bapaknya ambil alih semua kebutuhan fisik lo beres, kebutuhan sekolah lo beres, semuanya sekolah di tempat yang bagus-bagus. Yang sifatnya materi. Ya, cuman ya dikira udah selesai. Padahal belum. Terus gue jadi inget dulu tuh ya. Dulu tuh kan gue kalau pulang kantor tuh kan bisa jam 12, jam 1 gitu. Anak media. Iya. Terus ntar pagi-pagi itu kan gue masih ngantuk kan. Sementara cuman ya karena anak gue masih berangkat sekolah, gue anterin sekolah lah gitu. Ya interaksinya di situ sampai dia nungguin dia pulang sekolah dianterin ke rumah, udah gue jalan. Dan lagi ntar gak ketemu lagi tuh. Dan kayaknya sih ya waktu itu rasanya biasa aja. Ya emang begitulah kehidupan gitu. Tapi ternyata itu pengaruh loh untuk si anak itu ketika besar gitu. Ini kayak yang dilihat yang sekarang gitu. Sekarang untung aja gue dikasih kesempatan untuk nemenin anak gue dan hadir gitu. Tapi itu kan gue nggak tahu apa yang terjadi pada saat dia kecil ketika gue nggak ada di situ gitu. Nah ini soal pernikahan, ini soal apa yang terjadi dalam kasus yang ada di dalam. Tapi banyak terjadi sih kayaknya itu ya. Maksudnya pernikahan yang dua orang tuanya kerja, terus anaknya sekolah, kemudian ada sosok lain gitu kan, entah itu babysitter, pembantu, mbaknya nenek atau bude atau apalah yang serumah, yang akhirnya kayak gantiin ibu atau bapaknya ketika nggak ada gitu kan. Gue tuh masih inget banget pengasuh gue tuh gue di Bandung. Jadi gue tuh di Bandung tuh kan umur gue tuh masih kan dari lahir sampai gue umur 4 tahunan lah, 4-5 tahun lah gue di Bandung. Itu gue inget banget sama si Bino itu. Sampai hari ini tuh gue inget Bino. Yang gue inget bukan mukanya, gue nggak inget mukanya, tapi gue inget baunya. Sosoknya dia aja gitu ya. Jadi gue tuh bau aroma badannya itu gue inget sampai sekarang gitu. Dia pernah diomelin sama nyokap gue gara-gara dia bikinin gue, jadi dia ngulek sambel, dicobek, dikasih nasi, dicampur terus dimakan pakai kerupuk. Dan buat gue makanan itu adalah makanan terenak yang pernah gue nikmati sampai hari ini. Padahal menyokap gak boleh. Apa gizinya? Tapi gitu deh kira-kira. Iya. Ya, tapi kasihan juga sih narasumber itu ya. Maksudnya gini, bukan kasihan. Mungkin bapaknya juga nggak sadar bahwa dia itu nggak ngasih, nggak hadir gitu. Mungkin bapaknya juga nggak sadar. Bisa jadi. Nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang berani ngomong juga mungkin kan anak-anaknya. Iya. Tapi itu banyak kok, itu banyak terjadi. Itu banyak kok, banyak. Banyak. Gue nggak mau ngomong kelas ya, tapi ketika orang yang bekerja dengan sangat sibuk, salah satu pihak tuh suka nggak hadir gitu, nggak ada dalam hidup anaknya gitu. Iya. Dan itu mereka nggak paham efeknya nanti kemudian ternyata ada efeknya gitu. Ya gitu deh, kawan-kawan perempuan.
pentingnya sih itu balik lagi komunikasi ya mau orang tua pisah atau gimana pun, kayaknya komunikasi dan kehadiran secara fisik dan secara hati itu emang penting banget buat anak-anak kita. Iya, iya. Umur berapapun gitu maksudnya. Sampai gede kok. Sampai tua pun Sampai tua, gitu iya, kan. Betul. Gitu. Ya udah, mudah-mudahan kita semua dapat kehadiran tanda kutip Ya, nah kita selalu hadir di dan sini. kita juga selalu Ya. hadir. Hati kita juga selalu hadir. Gitu ya. Kita udah lewat dari 10 menit. Ya udah, buruan. Mari bahagia. Kawin pasangan semua akan lucu pada waktunya. Bye-bye. Bye-bye.